Peran Rumah BUMN Telkom Batam terbukti dorong produk UMKM Go Modern dan Go Global. Warta Kepri Co. ID, Batam, kantor pelayanan Telkom Batam di Pelita, saat ini telah menjadi rumah BUMN dengan fasilitas lengkap yang ada di pusat kota Batam. Dengan program Go Modern, Go Online dan Go Global, ratusan UMKM binaan Telkom di Batam telah mendapatkan bantuan kemudahan usaha dan terbaru juga pelatihan EVP External Communication PT Telkom Indonesia, Persero, Sabri Rashid, menjelaskan para pelaku UMKM dibimbing memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence, AI, dalam pemasaran produk. Tahapan pelatihan meliputi Go Modern, pengembangan kemasan, Go Digital, pemasaran media sosial, Go Online, penjualan daring, dan Go Global, penetrasi pasar internasional. Kami ajarkan mulai dari membuat kemasan yang menarik, dipasarkan di media sosial, dijual melalui online hingga harapannya menembus pasar global atau internasional, papar Sabri Rashid, Jumat, 25 April 2025, kepada media di Batam. Ditambahkan Sabri, peran Rumah BUMN Batam untuk naikkan UMKM di Batam naik kelas, sehingga produknya dikenal dan laku terjual. Nasional maupun di internasional. Terima kasih banyak Pak. Jadi Go Modern, Go Online, Go Digital, Go Global ya? Go Global. Go Kepri. Go Kepri gimana ya? Bu, silakan Bu. Nama saya Dewi, saya salah satu binaan dari Rumah BUMN Batam. Produk saya adalah ikan tamban crispy yang siap makan, jadi udah ready to eat. Produk saya udah ada di beberapa supermarket, toko oleh-oleh yang ada di Batam. Dari Rumah BUMN, saya dibantu promosi waktu itu ikut pameran di Fijo tahun 2022 ya. Terus kemudian juga ada event-event kebetulan seperti Radio Midnight Market, kemudian juga ada pameran. Nah itu saya salah satu yang dibawa dari Rumah BUMN untuk memasarkan produknya. Aja kalau alasan saya kenapa saya milih ikan tamban, satu, saya ekspor untuk kekayaan laut yang ada di terutama yang di Kepulauan Riau, karena ini ikan endemik yang ada di Kepulauan Riau, banyak hidup di perairan Kepulauan Riau. Terus yang kedua, saya membantu nelayan, jadi bahan bakunya dari nelayan yang ada di sekitar Batam. Jadi yang semula mereka itu ikannya itu hanya ada di pasar-pasar, ini saya naikin kelas ke pasar-pasar oleh-oleh. Jadi dan alhamdulillah karena rasa sakit hati saya, coklat itu yang punya pohon adalah orang Indonesia, tapi Malaysia, Singapura banyak coklatnya di Batam. Jadi kayak sakit hati betul, kenapa bukan orang Indonesia yang punya, apalagi di Batam. Akhirnya alhamdulillah sayalah satu-satunya yang bergerak di bidang coklat. Waktu itu coklatnya mengarah ke oleh-oleh. Nah karena pandemi ini atau COVID itu toko oleh-oleh seluruh Batam tutup, jadi saya ikut istirahat dulu. Setelah itu saya amati bahwa di Batam kenapa pandemi COVID kok malah bermunculan kafe-kafe baru gitu. Akhirnya berpikiran kenapa bukan saya yang memasok biji kopinya. Alhamdulillah dari 10 kilo sekarang udah 1 bulannya 200 kilo. Untuk saya pasok ke kafe-kafe dan toko oleh-oleh. Kalau toko oleh-oleh seperti ini bentuknya, saya racik sendiri. Alhamdulillah saya juga barista. Jadi saya racik sendiri kopinya sesuai dengan kopi-kopi tiam, kedai-kedai kopi tiam di Batam. Dan alhamdulillah saya semakin maju karena ketemu dengan BUMN Batam nih, Rumah BUMN Batam. Saya banyak belajar dari sini, dari RB Batam ini. Terus banyak juga bantuan seperti saya dapatkan 50% pembayaran kemasan, terus halal, terus dinkesnya juga PRB kayak gitu. Jadi banyak membantu kami. Terus untuk pemasaran juga sama seperti teman-teman. Produk saya juga pernah dibawa ke Singapura, Malaysia. Terus kalau setiap ada market di berbagai acara-acara basar-basar itu kami selalu diajak. Pahamnya soal rumah ini yang itu dia latar belakangnya perlu kalian diceritakan sedikit Pak. Ya, kasih Bang. Jadi tahun 2015, ya ini cerita mundur kebetulan saya waktu itu yang mempelopori juga salah satu yang bangun Rumah BUMN ini. Kita diminta oleh Kementerian BUMN negara untuk gimana caranya BUMN itu juga membantu perkembangan UKM, gitu ya. Saya pikir binaan terhadap UKM itu kan banyak cara, banyak instansi yang gitu. Lalu waktu itu kita mencoba mengasesmen pelan-pelan. Kita membantu UKM itu dari sisi mana?
apakah UKM itu semua butuh permodalan? Jangan-jangan tidak semua UKM butuh permodalan. Enggak Pak, karena waktu itu kita temukan juga, saya tidak butuh permodalan. Tapi saya butuh dibantu, diajari cara memproduksi yang bagus. Supaya produksi produknya tahan lama. Supaya produknya bisa bersaing. Supaya kemasannya bagus. Ini bukan modal kan? Setelah itu ternyata dia udah punya modal, udah kita kasih ilmu. Yang terakhir adalah Pak, bantu kami itu jualan. Pemasaran. Apakah? Nah di situ mulai kan, kita teman-teman UKM pasti pasti sadar juga apakah jualannya cukup di lokal saja atau mimpinya keluar lebih besar. Oh kita manfaatkan go online kalau mau lebih besar gitu ya. Maka kita juga langsung waktu itu ngajarin tentang go online. Oh enggak Pak, enggak cukup hanya sampai Jakarta. Kita pengen keluar negeri go global tadi. Nah kalau itu standarnya kan lebih ketat, aturannya lebih ketat. Ya sertifikasi halal, ya PRT, BPOM, CCP. waduh macam-macam kalau untuk ekspor karena lebih ketat. Seperti itu. Jadi semua akhirnya waktu itu kita menemukan 4 tahapan naik kelas itu ya. Go modern, go digital, go online, go global yang terakhir. Go modern itu perbaiki kemasannya, perbaiki produk-produknya, seperti itu standarisasi. Setelah itu masuk go digital, mulai jualan di sosial media. Punya akun nggak? Rata-rata namanya ibu-ibu rumah tangga pasti Pak saya belanja aja tuh bikinnya udah pusing bikin go online. Aku gimana caranya gitu ya? Ada tuh berkembang kita ajar lagi lalu go online, mulai jualan di marketplace. Ya kan, paling mungkin berkembang, tentu semuanya punya mimpi, namanya UKM ya, usaha kecil miliaran gitu omsetnya, kita pengen go global.